pada dengar ada pepatah bilang begini, Sun, asal lu, ini orang tua ngomong ya, asal lu nggak main judi, nggak mabok-mabokan, nggak main perempuan, lu pasti sukses gitu ya. Ternyata bangkrut. Ternyata ya, kalau mau jadi naga, kalau mau jadi sampah gitu. Saya Hernito Tandra akan memandu Unfair Advantage. Baik, selamat datang di episode berikutnya di Unfair Advantage. Dan hari ini kita kedatangan seorang narasumber kita yang luar biasa, yang tentunya akan berbagi pengalaman kepada teman-teman yang penonton setia. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Ya, kita kedatangan Kwetsun Susanto. Ya, di hadapan saya sudah ada Kwetsun Susanto, Ko Asun. Ya, kita biasa panggil Ko Asun. Ya, mungkin di awal ini thank you loh Ko Asun, jauh-jauh ke sini ya. Meluangkan waktunya yang juga pasti sangat sibuk sekali ya. Oke, mungkin Ko Asun untuk mengenalkan diri ya, mungkin boleh share backgroundnya apa sih sebelum kan kita kenal. By the way, Ko Asun ini kita udah kenal berapa tahun ya Ko Asun ya? 78 ya? Ya, sekitar 7-8 tahun ya. Ya, Ko Hmm. Asun udah ada di sini 78 tahun ya. Kita udah kenal 78 tahun dan hari ini di Unfair Advantage yang episode kali ini kita akan berbagi kepada teman-teman tentang perjalanan ya, dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang minus menjadi plus ya, dinamika kehidupan ya seperti itu ya. Oke, mungkin Ko Asun boleh cerita backgroundnya apa sih dulunya? Oke. Thank you juga nih Her, udah diundang ya. Ini sebuah privilege lah buat saya. Dulunya tuh saya tuh pernah kerja 18 tahun lah. Kerja mulai dari bawah, dari nol sebagai tukang tagih, pernah jadi tukang tagih, sampai akhirnya diangkat menjadi salah satu pemasaran, direktur pemasaran, dan bisa dapat saham kosong setelah kerja selama 18 tahun. Jadi backgroundnya itu bukan bisnis ya? Bukan, karyawan. Oke. Soalnya muka-mukanya ini muka laupan ini. Mukanya muka bos ya. Mungkin karena ya susunya cocok. Oke, apa yang mentransformasi dari kemudian kepikiran dari karyawan kemudian bisa jadi dikasih sebagai shareholder itu, apa yang dilakukan dulu? Kan semua orang pasti pengen dong ya, dari karyawan, dari hanya sekedar dipercaya bos untuk jadi karyawan dan menjalankan peran-peran di employee, dan kemudian sampai dipercaya itu resepnya apa sih? Ya, kita bekerja sebenarnya hanya merasa bahwa itu perusahaan milik kita. Saya berasa harus berjuang untuk supaya perusahaan ini bagus. Kalau misalnya perusahaan ini maju, ujung-ujungnya juga kan balik ke kita. Jadi itu yang dalam pikiran saya. Ini mindset yang bagus sekali loh. Karena banyakan sekali ya orang-orang yang bekerja itu ngerasa, wah kan betul. Gua cuman kerja employee, gua cuman ya udah gua sebatas yang gua dibayar aja. Ya nggak sih? Tapi kalau kita do more, bos juga bisa lihat gitu ya. Dan banyak peluang-peluang yang nggak terbuka jadi unlock. Saya pelajari sih, memang kalau memang nggak serius di bisnis yang lu jalani sekarang, lu kerja, ya mendingan lu keluar aja. Kamu keluar aja, cari bisnis yang menurut kamu tuh masuk di hati. Daripada cuma wasting your time, kerja nggak serius, ujung-ujungnya nggak dapat apa-apa juga. Jadi kalau memang benar-benar mau perform, ya tunjukin, nanti pasti akan naik juga ujung-ujungnya gitu loh. Dan menganggap ini perusahaan seperti milik kita. Kalau masih belum punya perasaan seperti itu, mendingan lu cari kerja lain supaya lu bisa dapat. Jadi intinya adalah kerja itu mesti benar-benar all out dengan hati gitu ya. Iya. Kita kerjakan dengan hati, kita jangan all out. Dan akhirnya dari 18 tahun tuh transformasi kemudian sampai kemudian bos itu percaya dan kasih saham. Kenapa? Menurut Ko Asun, apa yang membuat bos itu sampai pikir mau memberi value lebih kepada employee-nya, sehingga dia berani untuk kasih share sahamnya kepada karyawannya? Mungkin, apa yang dimiliki, yang Ko Asun miliki yang mungkin tidak dimiliki oleh karyawan lain? Ya pasti yang kejujuran ya. Kan kejujuran itu penting. Kalau kita jujur ya pasti bos akan berpikiran lebih lagi. Tapi itu juga nggak terlalu mikirin saya terlalu mau sampai di situ aja. Saya mau punya usaha juga. Makanya kerja itu harus sungguh-sungguh supaya saya punya modal untuk saya nanti buka usaha. Karena nggak mungkin selamanya kita kerja sama orang. Jadi waktu karyawan itu udah memang kepikir nanti mau buka usaha. Pasti. Terus dengan jadi dikasih saham kan itu juga udah punya usaha kan? Betul, setuju sih. Memang kalau dikasih saham, cuman kan ya kadang-kadang sahamnya kecil. Ya gitulah. Maunya lebih gede. Iyalah. Masih kita juga nggak bisa kontrol
perusahaan sendiri gitu. Namanya tetap biarpun kita dapat shareholder, tapi ya nggak akan ada ide yang bisa diterima karena murni. minoritas ya. Ya, Oke, terus kemudian setelah dikasih share oleh bos untuk mungkin punya power dan wewenang lebih. Dan setelah itu Ko Asun berapa lama di situ dengan sebagai partner di perusahaan tersebut? Kurang lebih sekitar 3 tahun, 2 tahun 3 tahun. Terus ada satu kejadian yang ya singkat cerita, saya harus punya usaha sendiri, saya harus buka usaha sendiri. Jadi dengan modal usaha selama jadi karyawan selama 18 tahun, untuk modal saya nekatin diri untuk buka usaha. Kenapa keluar? Boleh cerita nggak? Kenapa keluar? Ada hal-hal yang nggak ini kah sebagai pemegang saham minoritas yang mungkin nggak menyenangkan? Gini, kita kan kerja sama bapaknya. Suatu ketika kan anaknya masih kecil kan, nanti ujungnya dia akan besar. Pada saat anaknya udah besar itu kan pasti manajemen sistem semua berubah, berbeda. Yang dia kenal itu saya kenal sama bapaknya. Anaknya nggak begitu kenal dengan saya. Mungkin suatu ketika saya udah dengar juga bahwa suatu ketika mungkin dia akan melihat, ya ngapain saya mesti bayar yang udah. Tapi kan shareholder kan di situ kan? Ya, tapi kan kecil dan bagi dia kalau memang dia bisa take margin. Itu udah kejadian anaknya udah gede atau belum? Atau memang baru kepikir aja nanti? Tadinya kepikir tapi akhirnya kejadian. Kejadian beneran. Ya, jadi sebenarnya kita itu kalau kita nggak bisnis kita sendiri, tetap aja kita di bawah kontrol orang lain, share mayoritas ya. Betul. Lebih baik we own our own business yang share 100% baik kita ya. Setuju. Oke, setelah itu kemudian keluar masih ke bidang apa waktu itu? Sama, masih usahanya masih sama, bidangnya keramik juga, bangunan, masih sama. Jadi banyak yang support karena selama kerja punya banyak channel, ya, banyak yang support juga. Cuman ya kita pikir bisa maju, bisa usaha mulai lagi, ya kita coba aja gitu sih. Oke. Oh, jadi habis itu buka toko itu ya? Ya. Distributor ya? Ya. Jadi banyak yang nitip-nitip ya? Pengalaman selama 18 tahun ini membuat orang banyak kenal. Terus waktu Asun pikir mau buka toko, mereka yang banyak support, ya banyak kirim barang gitu ya? Iya. Oke. Ya kendala juga ada. Begitu pas kita ini kalau nggak bisa perform ya sama juga sih bisa. Berapa tahun itu buka toko? Kurang lebih sekitar tahun 2011, 2010 ya. Sampai terakhir ya sekitar 2016, 2017 gitulah. Jadi 6 tahun ya buka toko ya. Ya. Dan selama buka toko itu saya lihat kan performanya oke ya. Ya sampai boleh ceritain nggak apa yang udah didapat? Mungkin biar penonton juga bisa tahu nih ya bahwa ada perbedaan begitu panjang, begitu jauh antara 18 tahun kerja dengan kita 5-6 tahun bisnis sendiri, itu ekstrim banget bedanya. Ya. Yang pasti tuh di awal pikir punya usaha sendiri tuh jadi bos tuh enak, tapi ternyata kejadiannya tuh nggak segitu enak. Saya harus bangun lebih pagi, pulang lebih malam, dan saya harus ngontrol tiap bulan, harus mikirin bayar gaji. Itu pertama kali awal. Terus kita mesti juga waktu pas buka usaha nggak mungkin langsung rame, itu harus dipikirin benar-benar ini sih. Dan memang akhirnya lama-lama bagus, berputar lama-lama bagus. Dan sebenarnya yang bikin saya bagus itu pada saat saya mulai invest ke properti. Jadi sebenarnya toko itu karena masih relatif, maksudnya masih sama basisnya, bikin lihat tanah kita bangun terus kita jual, dan masih ada pakai bangun-bangun sendiri gitu kan jadinya. Jadi sebenarnya jadi mulai ke properti. Ya, yang mulai bikin ke properti ya. Yang bikin kita maju sebenarnya masuknya ke papat gulipatnya ya. Iya. Oke, di properti. Ya. Jadi selama 5-6 tahun itu punya uang dari toko, kemudian dibeliin properti, dibangunin properti, ya sampai saya dengar juga sampai punya apartemen di Singapura, ya. Nah, terus apa yang membuat itu kemudian alih lagi nih, pindah lagi nih ke industri yang berbeda? Sebenarnya belum dulu, waktu saat itu yang kenanya itu pada saat kita mulai main ke investor. Saya main investor, salah satu developer terbesar di Indonesia. Pada saat saya masuk ke situ, saya pikir kalau misalnya saya bisa masuk ke jadi investor, ngapain saya mesti bangun jual, kan repot. Mendingan kita invest saja di sebuah developer. Tapi ternyata kenyataan itu juga nggak enak. Ujung-ujungnya masalah politik, nggak bisa bangun. Ujung-ujungnya kita harus terus tetap bayar kena uang prestasi kan. Itu yang karena kontrol nggak di kita kan. Ya, itu yang. Sekali lagi ya, kita mempercayakan orang, kontrol nggak di kita. Akhirnya something happen. Ya. Memang dapat banyak, awal-awal tuh sebulan bisa jual setahun bisa jual 12 unit, bisa untung 300 juta, 400 juta, 1 miliar, 800. Ya tapi
begitu terjadi politik, lose-nya juga banyak gitu. Dan itu yang membuat saya berpikir bahwa oke, sudah cukup lah saya di bisnis yang penuh dengan resiko ini, saya harus punya ada satu bisnis yang lain gitu. Oke, jadi kalau kita lihat perjalanannya Ko Asun ini adalah dari bawah, kemudian merangkak naik ke atas, bisnis sendiri, habis itu kemudian hilang lagi ya? Ya. Jatuh lagi ke bawah ya? Habis-habisan. Habis-habisan. Jadi yang selama belasan tahun, 20 tahun itu hilang? Hilang. Bahkan saya sampai rugi puluhan miliar ya, 20-an miliar ya, sampai harus terpaksa rumah saya yang 1000-an meter tuh harus saya jual untuk nutupin cover utang yang tiap bulan saya harus bayar. Kalau nggak kena prestasi kan, karena kan saya sebagai investor kan pemilik developer nggak mau tahu dong, kan kita harus tetap bayar kan. Nah itu yang deep saya sampai ujung-ujungnya tuh sampai ngontrak juga pernah. Wow. Untung aja istri nggak ninggalin ya. Wow. Dan memang itu benar-benar deep di saya dalam hidup tuh, pada saat saya tuh di atas dan tiba-tiba banting sampai ngontrak, itu yang membuat itu saya... pernah nggak sih Ko Asun menyesali ya, atau bersama istri berdua ya nyesel ya, kok dulu kita nggak kerja baik-baik aja sih, ya nggak, kalau kerja baik-baik dapat saham atau kita cuma buka toko kan enak gitu, ngapain sih kita mesti risk our life gitu, mempertaruhkan hidup kita gitu untuk masuk ke investor ini itu, pernah nggak menyesali itu? Pasti ya, menyesali itu pasti ada, pasti. Cuman kan selalu kita berpikir, udahlah jangan melihat ke belakang lah. Kita harus lihat ke depan lah. Menyesali, ya kenapa waktu itu serakah atau kenapa waktu itu greedy gitu kan. Itu yang membuat saya berpikir kalau memang kemampuan kita cuma sampai segini, kenapa kita mesti melampaui itu kan. Tapi kadang-kadang ada satu peribahasa yang bikin saya tuh pada saat dulu ya, kalau mau jadi naga, kalau mau jadi sampah gitu. Oke. Nah, jadi kita pikir ya kalau jadi naga kita geber terus, tapi justru malah bikin lubang kita sendiri. Ya itu yang menyesalannya kita dulu. Tapi ujung-ujungnya lagi selalu kita berpikir ke depan. Apa nih yang mesti kita perbuat nih? Kita nggak mungkin begini terus. Kita nggak mungkin dalam kondisi seperti ini. Kita harus ada satu tindakan yang radikal, tapi terukur, yang bisa kita kerjakan lagi gitu. Kita nggak mau dalam situasi seperti ini terus gitu. Oke, jadi dari punya bisnis, kemudian punya usaha, terus kemudian udah beli aset properti begitu banyak, tahu-tahu harus nol lagi, sampai bahkan minus ya. Dan itu kadang-kadang kita berpikir kalau kita jatuh di usia yang kita muda, itu gampang tuh bangkit lagi. Tapi banyak orang berpikir bahwa kalau kita jatuh di usia yang kita udah paruh baya, kita udah mateng, kita udah mature, itu ya, udah 40-an, itu kadang-kadang orang bilang kita mau bangkit lagi, kita mau rebound lagi, itu nggak gampang, itu pasti pergumulan batin yang luar biasa ya. Nah, ini kan unfair advantage. Unfair advantage ini kita mengupas tentang kehidupan, tentang sisi orang-orang yang mereka dulu pernah ada di minus. Mereka mungkin pernah dari nol. Mereka mungkin dari ada menjadi tidak ada, mungkin menjadi ada lagi. Nah, ini dinamika ini yang kita mau penonton-penonton kita ya, subscriber kita untuk bisa petik pelajaran dari hari ini. Nah, ini kita bicara soal unfairnya ya. Kalau ngelihat kan mungkin Ko Asun bilang, wah, life is why so unfair. Gua udah fight, gue udah kerja jujur, gue udah kerja keras, ya terus kemudian gue 18 tahun gue belajar banyak hal, ya I learned a lot of things, ya I absorbed a lot of things, dan kemudian setelah gue mulai bisnis, gue ngerasa bisnis gue oke, gue mulai invest ini invest itu, tahu-tahu boom, turun lagi ke bawah, dan habislah puluhan tahun punya effort. Nah, membuat itu sebagai bounce back-nya itu, menaikkan kembali kita punya spirit. Karena sebenarnya saya rasa yang paling berat itu bukan hilang uangnya, tapi hilang mental dan spiritnya itu yang mungkin yang paling berat ya. Betul. Ya, nah apa resepnya untuk kemudian bisa berpikir mau bounce lagi nih? Ya, awalnya tuh pada dengar ada pepatah bilang begini, Sun, asal lu, ini orang tua ngomong ya, asal lu nggak main judi, nggak mabok-mabokan, nggak main perempuan, lu pasti sukses gitu ya. Ternyata apa? Ternyata ya ada lagi satu situasi, namanya ya situasi yang kita nggak bisa prediksi kan, ya suatu bisa terjadi. Nah, yang membuat saya bisa bangkit itu sebenarnya cuman pengen tetap pernah di posisi atas. Saya pengen balik lagi ke posisi itu karena saya pernah ngerasain itu dan saya pengen ada di posisi itu. Dan waktu saya bisa mau berusaha itu karena pasangan juga ya, istri yang bilang, "Ayo kamu pasti bisa." gitu ya. Itu yang membuat saya bilang, "Yuk kita coba lagi." Dan kalau udah paruh baya yang tadi Harry ngomong, itu benar banget, dan saya tuh benar-benar kalau mau bangkit kembali atau mau berubah itu benar-benar harus terukur. Karena umur saya udah nggak muda lagi gitu ya. Yang terukur itu ya, pertama kesalahan saya itu yang saya belajar, yaitu
terlalu resiko. Modal itu yang membuat saya tuh berpikir bahwa gila ya, mau untung segini aja nih gue butuh dana modal tuh segini, men. Dan bisnis itu benar-benar nggak fair. Kalau misalnya di toko lu impor barang jual sekitar 1 kontainer, tiba-tiba ada orang yang masukin 5 kontainer, pasti harga 5 kontainer lebih murah modalnya daripada 1 kontainer. Tiba-tiba datang lagi masuk yang bisa masukin 15-an kontainer, pasti lebih murah lagi daripada lu cuma 5 kontainer. Tapi berikutnya ada pemain-pemain besar yang bisa masuk 30 kontainer per bulan. Habis tuh kita tuh. Selesai. Lu nggak akan bisa jual barang lu. Otomatis lu mesti beli sama dia. Dan lu ada dikontrol sama dia. Dan itu nggak fair, jujur. Kayak bisnis ini, saya pikir dulu waktu main investor, wah kalau saya main properti mainnya menengah ke atas, saya nggak mau menengah ke bawah, karena saya pikir kalau menengah ke atas tuh duitnya lebih stabil daripada menengah ke bawah. Jadi main perumahan saya tuh cukup lumayan mahal, di atas 7 miliar rumah saya, ada 19 unit. Ternyata nggak juga tuh. Begitu terjadi resiko ya sudah, unfair banget, bener-bener nggak fair gitu. Saya udah prediksi ini bagus dan ternyata ya memang gara-gara politik, yang bukan karena kesalahan saya, tapi memang politik nggak boleh bangun. Yang pulau reklamasi nggak boleh bangun ya tiba-tiba ya udah nggak bisa jualan aja. Jadi waktu itu di pulau reklamasi. Iya. Keceplosan deh. Aduh, kebongkar. Oke. Tapi nggak apa-apa, saya nggak sebut merek. Oke. Nah, Ko Asun. Kemudian kan setelah itu Ko Asun, jadi saya kalau bisa lihat nih ada 3 fase nih ya. Fase pertama hidup Ko Asun itu di waktu jadi karyawan. Itu fase pertama. Kemudian naik ke fase kedua, going up ya. Betul. Fase kedua itu sebagai punya toko, ya punya toko, bisnis running, uang ada, terus masuk ke fase ketiga nih, jadi investor. Nah di fase ketiga jadi investor nih yang nyungsep sampai habis-habisan. 5 tahun buka toko, 18 tahun kerja, duitnya habis, bahkan minus sampai ngontrak. Sekarang habis itu masuk fase keempat. Nah apa yang membuat Ko Asun kepikir untuk masuk terjun ke industri asuransi? Ya itu yang saya bilang, pertama saya ukur dulu nih kemampuan saya, gimana untuk jalanin bisnis ini, apa resikonya kalau saya nggak berhasil, itu dulu, karena kan saya bukan di waktu yang usia muda kan. Umur berapa waktu join Ko Asun? Sekitar 43 lah. 43 ya. Okay. Jadi itu cukup tua loh. Iya, makasih. Tapi yang penting semangatnya tetap ada. Oh berarti sekarang gocap ya? Iya. Oh sekarang gocap ketahuan. Waduh. Gue baru tahu loh umur lu gocap. Yang penting kelihatannya lebih muda aja daripada seusianya. Ya intinya saya ukur dulu kalau sampai terjadi resiko, kalau saya sampai nggak sanggup, sampai gagal, apa nih yang menjadi bumerang buat saya. Tapi kalau saya lihat ukurnya, bisnis asuransi itu kan apa ya, nggak ada ya, modal ada, waktu pasti ya kan, semua dagang usaha juga butuh modal, waktu ya kan. Modal ya hanya paling bensin, itu mah standar lah ya, kayak kasih bawa makanan ke nasabah atau gitu, itu sih nggak seberapa. Tapi yang paling saya pikir adalah berapa visi ke depan yang bisa saya dapat nantinya. Setelah saya berjuang kira-kira 5 tahun atau 3 tahun dari awal, 5 tahun, pembuktian apa yang saya bisa lakukan dari bisnis ini, berapa marginnya. Nah, terus saya juga ngeliat juga dari value sebuah perusahaannya, perusahaan ini nomor 1 atau bukan, itu juga matter buat saya. Jadi saya benar-benar ngeliatin dulu, sebelum saya terjun ke bisnis ini, saya mau tahu dulu seberapa kuat dia bisa ngejaga saya, visi saya ke depan gitu. Dan jadi due diligence ya di awal. Ya. Dan saya banyak dengar juga banyak orang-orang yang sukses di bisnis ini. Saya nggak lihat orang yang nggak suksesnya, saya lihat orang yang suksesnya. Begitu saya melihat mereka punya income yang luar biasa, saya cuma tahu caranya bagaimana. Cuman kan segala sesuatu kan yang paling bermasalah itu adalah langkah awal. Itu pasti kalau dulu kan keren ya, punya toko, developer ya, bangun perumahan mewah. Dan kebanyakan orang kan memandang sebelah mata sama bisnis asuransi kan. Mereka lihat ini mah agent, ini mah mereka taunya kita agent, mereka taunya bisnis insurance ketemu orang ya kan. Harus yang biasa mungkin Ko Asun angkat telepon orang datang kan ya, nawarin apa, supplier segala macam, sekarang harus ke rumah orang, harus samperin orang, harus bikin janji sama orang, appointment sama orang. Itu ngerasa bahwa hidup unfair banget gak sih, kok gue jadi begini sih hidup gue gitu. Ada gak sih ngerasa gitu? Ada lah, awal-awal pastilah. Gimana ngalahinnya itu? Ngalahin kita punya ego, ngalahin kita punya malas, ngalahin kita punya gengsi. Langkah pertama itu memang paling susah, paling sulit. Jadi ini ngomong nih yang dari tadi Heri nanya nih tentang langkah pertama. Memang awal-awal itu berat banget dan jujur sampai saya kadang-kadang mau give up. Ada sih momen-momen saya mau give up gitu loh. Dan pada saat momen-momen mau give up itu, yang membuat saya tetap bisa berjalan dan bertahan itu mau jalanin lagi ya cuman lihat visinya aja sih. Jadi memang saya harus lalui ini gitu loh. Saya harus lalui, saya harus mau tahu, dan rasa penasaran itu saya rasa saya bisa berhasil gitu.
saya rasa saya bisa lah kayak mereka gitu yang sukses yang udah lebih dulu gitu. Dan awal pertama harus ngejalanin itu, dan karena setiap Sabtu ada yang namanya penjelasan motivasi yang di training di sistem gitu ya, dan masuk dalam sistem itu yang membuat saya berpikir, oh oke, jadi memang, belajar lagi ya dari awal ya. Iya. Karena kan industri baru, bidang baru. Bayangin 23 tahun nggak ada urusan dengan financial institution, nggak ada urusan dengan berhubungan dengan paper. Setuju. Waktu awal buka ini totally different loh. Waktu awal kerja, saya butuh waktu kurang lebih sebulan untuk produk knowledge saya ngerti. Waktu saya buka usaha, saya butuh waktu kurang lebih 2-3 bulan untuk saya bisa running. Waktu main properti, saya masuk ke seminar-seminar untuk bagaimana cara nge-running properti. Waktu menjadi investor juga sama, saya belajar gimana caranya ternak properti segala macam. Dan pada saat saya masuk ke business insurance, saya ngerti. Kalau saya mau jual sesuatu, saya mesti ngerti dulu produk knowledge-nya. Dan saya benar-benar buang saya punya ilmu, ya saya masukin dulu ke laci, ibaratnya seperti itu. Saya nggak buka-buka, saya nggak pakai jubah bahwa saya pernah jadi kosongkan ini. gelas. Benar, kosongkan gelas. Belajar dari nol, bodoh-bodoh ikut, dengerin aja, karena ini industri yang sangat berbeda dengan saya yang pernah saya punya, dan saya melihat gimana alurnya, gimana mereka bisa capai sukses. Karena itu kunci dari setiap bisnis apapun itu. Yang pertama itu adalah kita harus ngerti dulu dan kita harus feel dulu ada di dalamnya. Kalau kita ngerti, nge-feel di dalamnya dan kita mau mengerti dan mau mencoba lagi, kita lama-lama jadi berpikir bahwa kita ada di dalam dunianya. Jadi mau belajar ya, harus mau belajar ya. Iya, Tadi harus. saya nangkep Ko Asun bahwa pembelajaran itu penting ya, terlepas dari apapun background kita. Once kita masuk ke satu industri baru, kita harus belajar mau nggak mau. Kita harus kosongkan gelas kita. Apalagi kita nggak boleh sotoy gitu ya. Apalagi yang punya pakai modal lebih parah lagi kalau kita nggak belajar. Iya, modal bisa hilang kan? Bisa hilang. Oke. Dan ini kan Ko Asun setelah yang luar biasanya ya, setelah 6 tahun ada di bisnis insurance ini, ya nggak sih? Ada 6 tahun di bisnis insurance ini, dan Ko Asun sekarang bounce back dari yang ini fase keempat nih, kalau saya bisa lihat ya, fase keempat ya. Setuju, dan ini hopefully fase terakhir. Ya. Jadi 6 tahun ini Ko Asun dari yang kecil sekarang punya tim dengan kualitas yang super, ya kan? Punya juga member-member ya, tim-tim di grup yang mereka juga kebanyakan juga pengusaha-pengusaha. Iya, betul. Gitu loh. Apa yang Ko Asun lihat yang membuat industri ini kayaknya berbeda, dan mungkin if you could turn back time, kalau boleh putar balik waktu, mau nggak ke yang dulu-dulu? Enggak sih. Dari awal itu saya berpikir kenapa gua nggak di bisnis ini lebih dulu gitu. Kenapa gua, tapi ya itu kan momentum ya. Mungkin pada saat dulu saya diajak mungkin belum tentu saya mau ya. Maksudnya momentum. Juga mungkin kalau dulu diajak juga karena nggak menemukan up and down-nya di tempat lain juga mungkin nggak tahu ya. Tapi kan kita di sharing kali ini kan kita bisa berbagi itu kepada orang-orang, teman-teman penonton yang lihat, supaya mereka itu nggak perlu ngalamin apa yang Ko Asun alami, kita bisa belajar dari orang lain. Ya, kalau kunci sukses di sini menurut Ko Asun apa sih? Saya belajar dari kegagalan saya di bisnis yang lalu. Saya belajar bahwa sebenarnya dalam setiap bisnis itu kita butuh yang namanya fokus, ketekunan. Jadi jangan coba untuk mau sebentar tahu mau sukses. Semua ada prosesnya. Perlu belajar, itu yang pertama. Terus kedua, basis resiko. Itu yang paling penting. Terus yang ketiga, saya baru tahu dulu kan kalau kerja cari uang, pikirnya uang, aset. Ya. Tapi ternyata tuh ada satu poin penting yang paling berguna, yaitu reputasi sama people. Reputasi untuk diri lu sendiri dan people. Jadi setiap bisnis apapun yang saya temukan, bagaimana mereka menjadi bisnis yang besar, menjadi konglomerat. Mereka punya punya billionaire gitu, dia punya perusahaan yang besar banget. Dan itu rata-rata mereka tuh fokus sama yang namanya people. Di situ saya ngerti bahwa segala bisnis itu yang paling penting itu sebenarnya adalah people. Karena kita nggak mungkin kerja sendiri. Kita butuh orang-orang di sekitar kita yang mau sukses bareng. Di bisnis lain pun sebenarnya sama ya. Sama. Lu waktu pas kita punya karyawan pun, pada saat kita nggak bisnis ke people, kita nggak mikirin karyawan kita, mereka akan kerja menurun, effortnya makin turun, otomatis kena efeknya ke income perusahaan juga gitu. Saya lihat gini, di bisnis asuransi ini, dia punya jenjang karir dan banyak jenjang karir yang masih kita kerjakan. Jadi banyak step-step yang bisa kita gali lagi. Dan itu semua sangat membuat kita tuh exciting dan banyak bisa kita bedah-belah gitu dalam bisnis insurance. Saya tertarik dengan tadi bicara people ya. Berarti satu yang membuat Ko Asun ini bisa merangkak dari bawah di fase tahap pertama hidup, tahap kedua, tahap ketiga, itu adalah people ya. People. Jadi growing, kita bisa
bertumbuh Ya. dengan kita bisa bekerja sama dengan orang Ya. lain. Kita boleh dispesifikin apa sih yang mesti dilakukan kepada people ini? Ya. Mungkin keseharian Ko Asun apa sih penerapannya itu exactly-nya itu seperti apa sih? Tentang bagaimana kita berespon berhubungan dengan people tersebut. Awalnya kan selalu kerja sendiri nih. Udahlah, nggak usah kasih orang lah. Kerjaan sendiri aja, lebih cepat, lebih perfect, lebih bagus daripada ngarepin orang. Dapatnya lebih banyak, ambil iya. sendiri. Jadi kerja apapun bisa gitu, individu Oke. banget. Tapi semenjak kita udah mulai berpikir dengan people, karena saya pikir gini nih, people itu gini, saya sendiri, misalnya saya punya 100 nasabah. 100 nasabah dari saya sendiri. Kalau saya bisa ajak 5 orang, berarti saya bisa mengupayakan sekitar 500 nasabah. Oh, oke. Bisnis ini kan bisnis tolong-menolong juga. Bisnis yang bisa kita menjadi Di bisnis yang sebelumnya juga sama ya, people juga ya. people. Jadi mindsetnya adalah kita harus bekerja sama dengan orang lain, Setuju. ya, dengan karyawan, dengan Betul. partner dan sebagainya. Banyak kan orang yang bilang, wah kalau marketing lebih hebat, lebih diunggulin. Orang marketing bilang, lu kalau nggak ada gua, omset nggak akan turun. Terus orang bagian akunting, bagian manajemen bilang, gua kasih tahu lu juga kalau misalnya nggak ada yang jaga duit, iya nggak ada gua nagih, lu nggak ada juga yang jaga, nggak ada yang dapat ini. duit. Iya, Jadi semuanya harus bekerja sama ya. iya. Dan justru karena kita mulai bisnis people itu saya ngerti, bagus banget di bisnis insurance ini gitu loh. Oke, jadi kita banyak bisa bantu orang. simpulkan bahwa segala macam bisnis kalau mau besar itu mesti melibatkan orang yang banyak. Iya, setuju banget. Kita Dan nggak kita bisa harus sendiri. memberikan bisa merangkul, ya kan, bisa bekerja sama dan nggak bisa sendirian ya. Setuju. Jadi gimana kalau saya boleh nggak bilang bahwa mungkin penonton nih di luar sana nih yang ngerasa bahwa dia itu kayaknya gue bisa sendiri dengan jadi kaya, itu nggak mungkin ya. Pasti dia akan gini, sukses sendiri tuh nggak enak loh. Saya Nggak lihat. bisa atau nggak? Bisa sih, bisa aja kalau dia, tapi nggak akan bisa besar, nggak akan bisa dapat income yang Karena event semua konglomerat pun pasti mereka bekerja dengan tim, Setuju. mereka nggak bisa sendirian. pasti. Jadi kalau kita tidak menyukai orang, kita mesti belajar menyukai orang. Setuju. Kalau kita nggak bisa bekerja sama dengan orang, kita mesti bekerja sama dengan orang. Ya, Kalau kita ngerasa bahwa kita bisa sendiri, percayalah lu bukan Superman. betul. Setuju. Oke, kita dapat hal bagus nih. Kita dapat beberapa petikan bagus. Oke, Ko Asun, ini kan 6 tahun ini ya di bisnis ini ya. Ko Asun waktu pertama kali join, saya lihat humble sekali ya kan. Udah deep down, jatuh ke bawah, lagi ngontrak, terus kemudian mau mengosongkan gelasnya untuk belajar lagi. Bahkan dari banyak anak-anak muda yang udah lebih dulu di bisnis ini. Dan itu satu saya bukan bilang satu advantage ya. Itu butuh satu keberanian loh. Butuh satu hal yang untuk bisa ngalahin ego kita yang luar biasa loh. Harus dengerin orang-orang yang dulunya ya lu siapa gitu. Dulu gua jauh di atas lu nih. Ya nggak sih? Gua dulu punya dia mungkin baru planning mau menikah atau baru mau beli rumah. Lu udah punya properti puluhan miliar, rumah puluhan miliar, apartemen puluhan miliar di Singapura dan sebagainya. Itu kan butuh satu acceptance gitu loh, Ya. satu penerimaan. Ya. Dan kebanyakan orang tidak mau berdamai dengan diri mereka di situ, tidak mau meninggalkan apa yang udah mereka lalui di masa lalu dan riset lagi dari nol. Apalagi usianya 43 waktu itu. Kalau usia berapa dulu nih yang kita hadapi? Kalau usia Gen Z ya, memang banyak orang bilang itu mereka itu generasi yang manja ya. Memang Generasi strawberry. ya banyak orang bilang karena mereka punya keunggulan sebenarnya. Keunggulan itu informasi begitu banyak. Yang jadi masalah adalah mereka kekurangan namanya filter. Dan banyak juga orang cerita tentang keberhasilan. Jarang pernah orang ngomongin tentang kegagalan. Yes. Bagaimana dia mengalami kegagalan dan dia bangkit. Betul. Dan mereka tuh generasi-generasi yang selalu membandingkan hidup dia, kok gua nggak bisa Mereka kayak lihatnya gini. cuma di IG. Ya, Mereka ya. lihat hidup orang Ya. naik bisnis kelas, Ya, ya. makan di tempat yang mewah, pakai Ya. barang branded. Mereka cuma lihat itu. Ya. Mereka cuma lihat advantage. Betul. Mereka cuma lihat privilege. Ya. Mereka nggak lihat sisi-sisi unfair dalam hidup Betul. yang orang mungkin nggak expose. Betul. Ya orang pastilah mereka lagi susah, nggak ada yang di IG kan, nggak ada yang di TikTok kan dia lagi susah ya nggak sih. Pasti mereka yang pamer yang oke. Ya. Tapi justru di channel itu kita mau ngupas tentang bagaimana orang-orang yang ngerasa hidupnya unfair, dia bisa ambil advantage dari unfair itu. Kalau kita boleh balik lagi Ko Asun, apa sih pembelajaran menurut Ko Asun yang dulu Ko Asun ngerasa itu saya ini unfair banget nih, tapi justru karena unfair itulah saya bisa belajar sesuatu. Kita ambil hikmahnya dari hal yang buruk yang menimpa kita.
Yang justru itu adalah privilege dari orang-orang yang pernah gagal, dari orang-orang yang pernah ada di posisi unfair tersebut. Justru itulah advantage. Itu yang mau kita kupas di episode kali ini. Oke, Ko Asun, kan sekarang Ko Asun tahu ya, anak-anak muda itu kan banyak kan mereka itu maunya lihat sisi advantage. Mereka itu mau lihatnya cuma sisi-sisi yang baiknya aja. Yeah. Padahal dalam hidup kita tahu itu fair and unfair itu berpasangan. Ya. Setuju. Naik turun itu berpasangan. Setuju. Ya. Dan kalau kita bicara tentang bagaimana pengalaman Ko Asun di fase hidup pertama, kedua, ketiga, empat, ada nggak sih pesan-pesan Ko Asun buat mungkin penonton-penonton yang ada di dalam channel kita? Kalau yang paling penting itu untuk generasi muda yang baru ya, harusnya mereka tuh tahu bahwa kita tuh ada satu momen yang lu tuh nggak bisa cuma dengar dari orang, lu mesti ngalamin. Jadi yang paling penting itu adalah lu buat kesalahan lu aja, nggak apa-apa. Jangan takut untuk buat kesalahan. Lakukan aja. Aduh, gua merasa orang gini kan, orang paling takut tuh dua hal. Pertama mati, satu lagi tuh ditolak. Dua hal ini yang membuat orang tuh worry. Padahal setiap manusia akan lewatin ini, ya kan? Everyday juga kita ditolak. Misalnya lu ngomong sama mak lu atau kita ngomong sama anak kita lah ya. Abis ini makan ya. Nanti tanggung lagi main game. Lu terus udah ditolak gitu. Nah, itu sebenarnya lu mesti ngerasain dan lu mesti alamin itu semua proses sampai lu bisa lu tahu, lu ngerti bahwa ditolak itu unfair. Orang itu nggak mau, maunya yang fair aja, maunya semua accept ya, maunya semua diterima, padahal maunya itu semua ikutin dia punya skenario. Bisnis pun apapun juga kita mengalami namanya penolakan. Orang udah datang ke toko, lihat-lihat barang, turunin granit segala macam, lihat sampai bolak-balik, ada sekali 30-40 menit, ujung-ujung bilang, oke Sun, thank you, nanti gue balik lagi, gue ajak bini gue. Masa gue banting toko gue tutup tuh, ini bisnis apaan, gue mau jalanin lagi kan enggak? Karena apa? Karena kita udah ada modal. Sama kita kalau setiap kali ketemu orang yang berasa itu kita mungkin nggak terlalu sakit hati karena ada barangnya. Di bisnis insurance banyak orang tuh merasa aduh nggak fair karena pada saat lu ketemu lu anggap yang ditolak tuh diri lu. Padahal sebenarnya dia mungkin waktunya belum tepat. Sebenarnya di bisnis apapun ditolak. Apapun. Jualan apapun ditolak. Apapun. Lu kali gini aja ada orang telepon kartu kredit kan yang paling sering kan? Tolak. Iya kan? Aduh ini annoying banget ya kan kadang-kadang. Ya itu semua bisnis tapi mereka harus jalanin itu kan. Karena memang gini. Di saat bisnis, kenapa saya mau terjun di bisnis insurance? Karena saya tahu gini, di saat orang menganggap bisnis ini nggak begitu banyak orang yang suka, saya tahu peluangnya besar. Di mana kalau demand-nya tinggi, di mana orang suka di bisnis itu, biasanya marginnya kecil. Jadi saya ngerti bahwa entry barrier-nya tinggi. Betul. Makanya nggak semua orang bisa jump in. Betul. Saya ngerti bahwa segala sesuatu tuh gini. Kalau misalnya kita lihat orang tukang bakso, ya kan, begitu banyak tukang bakso, ya kan. Tahu-tahu kamu bikin hal yang berbeda dari tukang bakso, sesuatu hal yang jarang orang mau ambil gitu. Misalnya cuci piringnya misalnya, atau gimana cara bisa bikin piring cepet bersihnya gitu. Mungkin atau ada value edit lah. Yang berbeda yang tidak dilakukan oleh orang lain. Ya. Oke. Jadi dari pembicaraan kita yang singkat ini ya, saya mungkin boleh summarize ya. Yang saya belajar dari Ko Asun nomor 1 adalah kita harus kerja all out. Yes. Kita harus kerjanya itu sepenuh hati. Yes. Ya, jangan berpikir hanya mau berikan standar saja. Yes. Tapi lakukan extra mile. Yes. Lakukanlah lebih. Ya. Bekerjalah seolah-olah kita benar-benar all out dan inilah company kita. Yes. Dimanapun kita berada. Betul. Kerjaan apapun gitu. Betul. Ya pasti ada opportunity yang akan datang. Yes. Yang kedua yang saya belajar adalah dalam hidup itu pasti ada up and down. Yes. Pasti ada naik, ada turun. Pasti ada fair and unfair. Yes. Tapi di setiap fair dan unfair ada advantage yang bisa kita ambil. Setuju. Ada pembelajaran yang bisa kita ambil. Betul. Ada hal-hal baik yang bisa kita ambil untuk kemudian bekal kita di masa depan. Yes. Dan yang ketiga, jangan takut untuk mencoba hal baru. Yes. Setuju Ko Asun? Jangan takut untuk mencoba hal baru. Ya. Jangan takut untuk explore, ya. Yang penting terukur. Yang penting terukur, ya. Dan yang keempat adalah mau belajar. Ya. Mau belajar. Ya. Dan terakhir yang kelima, mungkin kalau saya lihat bagaimana Ko Asun bisa dari dulu sampai sekarang, ya bisa kemudian jatuh, besar, jatuh lagi, besar lagi, sekarang jatuh dan sekarang besar lagi. Hopefully nggak jatuh lagi, ya karena nggak ada risiko di sini. Setuju. Itu adalah karena bisa menghandle orang, bekerja sama dengan orang, Betul, merangkul orang-orang dan membuat orang-orang itu bekerja sama bersama-sama dengan kita. Ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang ada di rumah atau di mana mereka berada, kalau kita mau besar, kita nggak bisa kerja sendiri. Ya.
Kalau kita mau besar, kita harus bekerja sama dengan orang lain. Setuju banget. Kalau kita mau besar, kita mesti open our mind, open our heart, open our soul untuk berkolaborasi dengan orang lain. Setuju banget. Oke, terima kasih Ko Asun atas waktunya. Wish you the best for your future. Ko Asun ada mimpi-mimpi di masa depan untuk yang mungkin belum tercapai dan mau di-achieve lagi? Ya pasti ada dong. Karena bisnis ini berkesinambungan ya, terus-terusan ya. Yang pasti saya pengen seperti Herianto ya, suatu ketika ya akan bisa punya grup yang besar, tim yang besar, income yang besar. Dan yang paling penting di bisnis ini bukan cuma uang, karakter juga berubah. Tadinya saya orangnya sombong, tadinya orangnya nggak humble, tapi di bisnis ini saya belajar banyak bagaimana cara menghandle orang dan membuat diri kita berubah. Dan goal yang paling penting itu adalah gimana caranya membuat orang di sekitar kita sukses bareng dengan kita. Itu goal saya sih. Oke, terima kasih Ko Asun. Thanks for your time, thanks for coming. Wish you the best for your future. Thank you, sama-sama. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Thank you so much. Oke, inilah dia kita terakhir masuk ke sesi yang terakhir, teman-teman. Hari ini kita dengan speaker kita hari ini narasumber kita Kwetsen Susanto. Kita bisa belajar banyak hal. Semoga di episode kali ini teman-teman semuanya bisa dapat faedah, bisa dapat manfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan klik tombol lonceng ada di bawah supaya Anda bisa dapat notifikasi begitu ada video-video yang masuk. Saya Herianto Tandra, Unfair Advantage. Unfair Advantage.